Halo, selamat pagi adik-adik remaja misioner yang terkasih. Jumpa bersama kakak Cantika dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Senin 29 November 2021 dalam pekan Advent yang pertama. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 11. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah memelihara iman dan hidup kami. Bapa, pada pagi ini anugerahilah kami anak-anak-Mu kehendak yang kuat, sehingga bila Ia tiba dan mengetuk, semoga kami didapatinya berjaga dalam doa dan menyambutnya dengan gembira. Bimbinglah agar kami mampu mengisi hari ini dengan kegiatan yang berguna bagi banyak orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh dapat menginspirasi kita untuk belajar mewujud nyatakan kepedulian kita kepada siapapun. Perwira itu memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Ia juga memiliki kerendahan hati ketika Yesus hendak datang ke rumahnya. Ia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Adik-adik remaja misioner yang terkasih dalam Kristus, kurang lebih permenungan seperti itulah yang bisa membuat Yesus merasa heran. Ia heran karena permenungan seperti itu ditemukan dalam seorang diri perwira Romawi
bukan pada salah seorang dari bangsa Israel. Sebagai tuan, perwira itu tidak menempatkan diri di atas hambanya. Bahkan, ia tahu bagaimana rasanya menjadi seorang bawahan. Seorang perwira yang mau turun tangan untuk menolong hambanya merupakan salah satu bentuk ibadah yang nyata dalam tindakan. Contoh seperti ini sangat langka terjadi karena biasanya seorang perwira bisa bertindak sewenang-wenang atas hambanya. Sebab seringkali kedudukan tinggi membuat kita lupa akan keadaan orang-orang yang telah membantu kita. Demikian permenungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita mampu meneladani sikap perwira yang telah menghadirkan bait Allah dalam tindakan yang nyata. Amin. Adik-adik remaja misioner, mari kita doa bersama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir telantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik remaja misioner, demikian doa dan renungan singkat kita pada hari ini. Semoga selalu menjadi berkat buat kita semua. Selamat menjalankan aktivitas, Tuhan berkati.